Tema yang kita bahas adalah spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Saya percaya bahwa setiap orang yang sudah menerima Yesus harus mengalami pertumbuhan rohani. Ada banyak orang yang bangga karena sudah lama jadi Kristen. Dalam satu perbincangan yang satu bilang, gua udah 20 tahun jadi Kristen. Yang satu dengan bangga bilang, lu kalah sama gua udah 30 tahun. Yang satunya lagi gak mau kalah, saya lahir aja di gereja katanya saudaraku. Mungkin ibunya udah hamil tua dan lahirnya di gereja. Ada banyak orang berpikir makin lama dalam Tuhan itu artinya keren, senior gitu. Tetapi sebenarnya yang penting bukan lamanya dalam Tuhan. Tetapi apakah sejak engkau terima Yesus, saudara mengalami pertumbuhan dalam kerohanian saudara. Lama kalau nggak bertumbuh nggak ada guna. Nah itu sebabnya hari ini saya mau bicara tentang pertumbuhan rohani itu apa. Dan bagaimana kita bisa bertumbuh. Saya akan mulai menjelaskan apa itu pertumbuhan rohani. Saya minta gambarnya ditayangkan supaya saya bisa jelaskan dengan lebih gampang. Saudara lihat di sini. Yang ujung sebelah kiri itu ada tulisan manusia lama. Manusia lama itu yang saya maksud adalah waktu kita belum terima Yesus, belum percaya Yesus. Itu manusia lama. Dan manusia lama itu dengan ciri-ciri perbuatannya seperti itu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau nanti saudara pulang ke rumah, saudara baca, maka saudara menemukan ciri-ciri manusia lama kita. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, itu ada daftarnya di situ. Lalu Alkitab bilang, orang-orang yang melakukan hal tersebut, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Alias nggak bisa masuk sorga. Ini orang-orang semua akan binasa. Tapi puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan, Allah datang menjadi manusia. Namanya Yesus. Yesus datang dengan tujuan utama menyelamatkan manusia. Hari ini kita menikmati perjamuan kudus diingatkan bahwa Yesus datang untuk mati di kayu salib. Bukan karena dia penjahat. Yesus disalib bukan karena dosanya. Tapi Yesus disalib untuk menanggung dosa kita. Menggantikan kita. Sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus tidak perlu dihukum. Bilang sama-sama, saya tidak akan dihukum. Kenapa? Karena saudara percaya Yesus. Nah, orang yang percaya Yesus itu keluar dari manusia lama. Nah, dia keluar, nah ini anak muda nih. Nah, kita semua anak muda ini yang pakai baju merah itu ya, baju merah. Kita semua yang percaya kepada Yesus, kita keluar dari lingkungan manusia lama, kita menerima yang namanya keselamatan atau salvation. Katakan sama-sama, saya sudah diselamatkan. Nah, kita semua diselamatkan itu karena karya Roh Kudus. Holy Spirit itu di atas. Saudara belum pernah ketemu Yesus. Tapi kita bisa percaya. Kita mengambil keputusan terima Yesus. Itu karena Roh Kudus menerangi hati kita. Jadi kita percaya Yesus itu karena karya Roh Kudus. Makanya kalau saudara nginjil, jangan pinter-pinteran debat. Sebab debat itu gak menghasilkan orang jadi bertobat. Orang terima Yesus karena karya Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah, begitu kita terima Yesus, kita juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Pada waktu engkau membuka hati, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Maka Yesus masuk. Itu yang namanya Roh Kudus masuk, itulah Yesus masuk. Roh Kudus masuk dalam hati kita. Bilang sama-sama, saya sudah menerima Roh Kudus. Ini kurang semangat saudara. Ya sekali lagi, saya sudah menerima Roh Kudus.
Jadi perjalanan saudara hari pertama saudara terima Yesus bergerak terus ke kanan. Itu dipimpin Roh Kudus. Dan ada satu lagi yang menolong saudara yang ada di tangan kita. Apa itu? Alkitab. Jadi firman Tuhan Alkitab kita perlu baca karena itu memimpin kita dalam perjalanan. Dari manusia lama menuju manusia, sebelah kanan apa tuh? Manusia baru. Nah dari manusia lama menuju manusia baru, inilah yang disebut dengan spiritual growth. Pertumbuhan rohani. Nah manusia baru itu ayat selanjutnya ayat 22 dan ayat 23. Dari pasal yang sama Galatia pasal 5. Dengan ciri-ciri kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Dan kita to be like Jesus, menjadi seperti apa? Yesus. Itu sasaran pertumbuhan rohani kita. Makanya visi dari gereja kita NDC adalah menjadikan setiap jemaat apa? Murid. Saudara harus jadi murid Yesus. Supaya apa? Murid itu belajar dari gurunya. Dan nanti murid akan menjadi seperti gurunya. Kita semua mau menjadi seperti Yesus. Nah hari ini saudaraku, saya ingin kita semua bergerak. Gak ada gunanya saudara 10 tahun di gereja cuma duduk pulang. Dan tiap bulan kita rapat kursi rusak 5 itu saudaraku. Tapi kita gak maju. Kita nggak ada kemajuan, kita nggak ada pertumbuhan. Siapa di sini yang pengen gini-gini aja atau saudara pengen bertumbuh dalam Tuhan, dipakai Tuhan, berdampak dan jadi berkat. Siapa yang mau bertumbuh rohaninya? Angkat tangan saudara. Wow, puji Tuhan. Semua mau bertumbuh rohaninya? Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita miliki kalau saudara mau bertumbuh secara rohani. Dari manusia lama yang hidupnya kacau, menjadi manusia baru, menjadi seperti Yesus. Ada 3 hal yang harus kita miliki. Semua siap belajar firman Tuhan? Amin. Mari kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya desire for godliness. Kita harus punya hasrat untuk kesalehan. Kita harus punya gairah untuk hidup dalam kekudusan. Dan hidup menyerupai Yesus, menjadi seperti Yesus. Nah gairah ini datang dari mana? Saya katakan tadi waktu saudara terima Yesus, maka kita menerima apa? Roh Kudus. Nah Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara itulah yang memberikan desire, gairah, kerinduan, hasrat untuk perkara rohani. Tiba-tiba kita suka doa, tiba-tiba kita suka ke gereja, kita pengen pelayanan, itu hasrat dari mana? Dari Roh Kudus. Baca Filipi 2 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 13, perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Jadi kemauan, desire, keinginan, gairah itu Allah yang mengerjakan dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Tuhan yang kasih Roh Kudus lewat Roh Kudus. Tadinya ketika saudara rohaninya mati, belum terima Yesus rohaninya mati. Kalau orang rohaninya mati, dia gak ada ketertarikan dengan hal-hal rohani. Sama seperti saya kasih contoh, kalau orang mati jasmaninya, dia nggak lagi doyan makanan, hal-hal jasmani. Contoh misalnya saudara punya temen nih, suka makan, gemuk orangnya, mati mendadak. Lalu masuk peti di rumah duka, belum ditutup petinya. Saudara temennya mau datang ke sana. Dan saudara tahu teman kita yang mati ini hobi makan, dia suka kue tiaw mangga besar. Jadi sebelum saudara pergi ke rumah duka, saudara beli kue tiaw. Mangga besar, di atasnya ada seafood. Saudara bawa masih anget, masih ngepul, baunya sedap. Lalu sampai di rumah duka, saudara deketin ke hidung yang mati itu. Lalu saudara bilang, Kokoh, terserah Kokoh siapa? Kokoh Yoyong atau Kokoh siapa? Ini kue tiaw mangga besar kesukaanmu. Saya mau tanya, mau gak dia? Mau gak?
Begitu dia dengar baunya, langsung Koko Yoyong duduk, saudaraku. Lalu kita kabur. Orang mati kok bisa doyan makanan. Oh, dia nggak doyan kue tiaw, mungkin dia suka seafood. Wah, kepiting. Apa yang enak? Lada hitam. Wah. Lalu lobster. Saya sebutin banyak makanan biar saudara tambah lapar. Kan habisin makan saudara. Saudara bawa. Lalu di depan petinya yang belum ditutup. Koko ini seafood. Ada kepiting, ada lobster. Bangun gak dia? Gak bangun. Karena mati. Kalau orang mati, dia gak lagi doyan makanan-makanan apapun. Sama juga ketika rohani saudara mati. Saudara gak tertarik perkara-perkara tentang Tuhan. Makanya di gereja ya orang yang rohaninya gak hidup ya. Dengar khotbah itu yang lain antusias, dia tidur di gereja. Gak usah lihat kiri kanan, ada yang tidur. Enggak ada di sini, semuanya semangat di sini saudaraku. Ada orang semuanya bergairah di lawat Tuhan, dia gak dapat apa-apa. Kenapa? Dia gak tertarik perkara rohani. Jadi hari ini kalau saudara ada kerinduan untuk perkara rohani, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam saudara. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pertanyaan saya, ada gak orang yang dulunya semangat, punya gairah untuk perkara rohani, suka pelayanan, suka kekor, suka baca Alkitab, suka doa. Tapi sekarang tiba-tiba semua gairah itu hilang. Males pelayanan, males doa, males kekor, males baca Alkitab. Ada nggak? Ada, banyak di sini. Gak usah angkat tangan. Banyak. Saya mau tanya, kenapa? Kenapa dulunya semangat, sekarang kehilangan gairah? Apakah Roh Kudus masih ada di dalam hati saudara? Ada. Ingat bahwa Roh Kudus ketika masuk dalam hati kita, dia nggak keluar masuk. Banyak orang yang salah ketika bikin dosa, oh Roh Kudus keluar. Waktu ada KKR, siapa yang mau terima Yesus, dia angkat tangan. Dia terima Yesus masuk lagi. Minggu depan bikin dosa, Roh Kudus keluar. Minggu depan ada KKR, dia terima Yesus lagi. Ada orang terima Yesus setahun 5 kali, saudaraku. Kenapa? Karena dia berpikir Roh Kudus itu keluar masuk. Tuhan Yesus itu keluar masuk. Saya mau beritahu itu pendapat dan keyakinan yang salah. Sekali Yesus masuk dalam hati saudara, Yesus tinggal dalam hati saudara. Tapi kenapa kok nggak ada gairah? Karena saudara tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Tiap kali Roh Kudus bilang, ayo baca Alkitab, diam loh. Enak baca koran. Kamu anak Tuhan kok mabuk, hidupnya gak bener. Diam loh, badan-badan gua mau narkoba, mau mabuk. Itu kalau Roh Kudus dibentak terus lama-lama diam. Lama-lama Roh Kudus gak bicara. Lama-lama saudara kehilangan gairah. Kalau ada saudara yang kehilangan gairah, saudara gak lagi seperti dulu. Saudara kemudian tidak lagi banyak berdoa, tidak suka baca Alkitab, tidak suka pelayanan. Saya ingin beritahu, ini akan menjadi titik di mana saudara kehilangan pertumbuhan rohani saudara. Tidak ada cara lain. Sore ini buka hatimu dan bilang, Roh Kudus, jamah saya sekali lagi. Roh Kudus penuhi saya sekali lagi. Roh Kudus lawat saya sekali lagi. Supaya saudara pulang tiba-tiba bangkit gairah. Karena gairah datang ketika saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hati saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Jadi sebenarnya saudara harus membangun disiplin untuk perkara-perkara rohani. Ada banyak orang Kristen itu saya sebut Kristen Coca-Cola. Karena saya sebut Kristen Coca-Cola, ya saudara tahu Coca-Cola nanti pulang Coca-Cola atau minuman yang lain pokoknya bersoda. Jangan dibuka, kocok dulu. Habis dikocok dibuka, apa yang terjadi? Pus! Tapi sebentar, zup, hilang. Itulah Kristen Coca-Cola. Wah gairahnya. Wah ke gereja tiap hari. Acara apa ikut.
Panitia apa ikut? Dari panitia Natal sampai panitia apalah ikut semua. Itu kan bus. Haleluya, haleluya, zet. Hilang. Ini adalah orang yang punya gairah untuk perkara rohani tapi tidak mendisiplin dirinya. Kita harus mendisiplin diri kita untuk perkara rohani. Baru pertumbuhan itu jadi langgeng. Kalau enggak nanti Coca-Cola. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 coba kita lihat. Firman Tuhan bilang apa? Latihlah dirimu beribadah. Jadi perkara-perkara rohani itu harus dilatih. Dilatih dan membutuhkan disiplin. Lalu ayat 8 ini dibandingkan dengan latihan badani. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani tahu ya, nge-gym, fitness, latihan otot. Itu terbatas gunanya. Tapi saudara mau berlatih, saudara mau disiplin. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu lebih penting. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Seorang nge-gym, six pack itu sampai kuburan. Six pack gak dibawa ke sorga. Tapi pelayananmu, ibadahmu akan dibawa tembus liang kubur. Lebih penting ibadah. Nah kalau saudara untuk yang badannya aja supaya six pack atau berotot saudara mau latihan. Disiplin. Orang nge-gym tuh gak gampang loh, saya pengalaman. Ke fitness tuh gak gampang, awalnya aja gampang. Kadang-kadang kita harus berdoa menengking segala kemalasan kita untuk pergi ke fitness. Dan banyak orang setelah berhasil sampai fitness aja, fitness center, belum tentu benar-benar olahraga. Ada yang olahraganya cuma 10 menit. 2 jam ngomong, 2 jam cerita kemana-mana. Sehingga pulang nge-gym, bukan berotot ininya, mulutnya berotot. Kenapa mulutnya berotot? Ya dia 2 jam ngoceh terus saudaraku. Nah kembali kepada tadi saudara-saudara. Untuk badan saja kita perlu disiplin berlatih. Apalagi soal yang rohani, ibadah. Makanya kalau saudara mau pertumbuhan rohani, maka soal doa, saudara harus disiplin. Baca Alkitab, mesti disiplin. Saat teduh, mesti disiplin. Pergi ke core, bertumbuh dalam komunitas, mesti disiplin. Bersyukur, itu didisiplin. Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Ngalami satu terima kasih Tuhan, saya gak ngerti tapi aku mau bersyukur. Itu mesti disiplin. Kenapa harus disiplin? Sebab kalau saudara lakukan terus, maka disiplin saudara meningkat jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu baru pertumbuhan rohaninya kenceng. Doa gak lagi peperangan. Tiap pagi pasti doa. Kalau gak doa keluar rumah rasa gak enak. Baca Alkitab itu bukan peperangan lagi. Pasti tiap pagi baca Alkitab. Saat teduh pasti tiap pagi. Kenapa? Karena sudah menjadi apa? Kebiasaan. Pergi ke core juga gak perlu berjuang. Kenapa? Jadi sukacita. Sama seperti waktu saudara waktu kecil didisiplin sama ibu untuk saudara sikat gigi. Awalnya sikat gigi kan berat. Tapi ayo sikat gigi, sikat gigi. Sekarang udah besar. Siapa di sini yang berani keluar rumah tanpa sikat gigi? Kan itu jadi kebiasaan. Ada yang berani? Jorok banget saudara. Kalau kita orang normal pasti rasa nggak nyaman ya kalau belum sikat gigi, betul nggak? Iya. Karena sudah jadi kebiasaan. Nah sama seperti kenapa kok kolekte perpuluhan kolekte tidak diedarkan. Sebetulnya tujuannya simpel. Kita mau membangun disiplin jemaat, memberi itu bukan dipaksa. Karena banyak yang mengedarkan kolekte juga garis keras kan. Sebelum lu memberi gua tungguin. Jadi ada orang memberi itu karena apa? Terpaksa. Sekarang baik saudara memberikan kolekte perpuluhan itu harus bergerak. Ada disiplin. Saya mau ngasih memang. Entah lewat kotak, lewat aplikasi, entah ditransfer. Tapi dari hati saudara.
Keputusan untuk kolekte tidak diedarkan itu sudah 2 tahun yang lalu. Tapi kita belum berani karena ribut terus pengurus. Pengurus bilang resikonya besar loh Pak. Ngerti maksudnya resikonya besar? Kalau kolekte tidak diedarkan, perpuluhan tidak disetor gitu. Ngerti resikonya? Ini senyum-senyumnya nggak jelasin, ini ngerti nggak sih? Ngerti nggak resikonya kalau kolekte nggak diedarkan? Tapi kita bilang mulai Februari, minggu pertama tidak diedarkan. Selasa rapat. Dan mereka bilang, betul kan saya bilang? Resikonya besar terjadi. Saudara mau tahu apa yang terjadi waktu tidak diedarkan kolekte? Hari Selasa kita dapat laporan. Persembahan jemaat. Bukan turun, anjlok katanya. Kalau turun ini anjlok. Saudara mau tahu anjloknya berapa? 50%. Sampai semalam, 50%. Tapi saya bilang, yang namanya disiplin sampai menjadi kebiasaan perlu waktu enggak? Perlu waktu. Coba kita lihat minggu kedua, saya bilang gitu. Minggu kedua saudara tahu. Turunnya bukan 50%. Tapi turun tapi 30%. Minggu ketiga masih turun. Turunnya 20-15%. Minggu keempat bukan anjlok. Miring dikit. Karena jemaat NDC sudah punya disiplin. Dan memberi walaupun tidak diedarkan. Tepuk tangan buat jemaat dong. Wow. Apa enggak luar biasa? Jemaat baru sebulan aja udah berubah. Aku memberi karena aku mencintai Tuhan. Nanti kita perluas. Memberi itu menjadi gaya hidup. Bukan hanya di gereja. Dimanapun kita berada kita suka memberi. Sebab gaya hidup orang itu beda-beda. Ada yang suka makan gak pernah bayar. Ada. Ada yang ngopi gak pernah bayar. Ada. Katanya karena gak punya duit. Pelit bukan pangkal kaya. Pelit pangkal miskin terus. Artinya ketika kita belajar memberi. Maka kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Nanti semua orang akan punya gaya hidup. Seperti ayat bilang apa? Terlebih berkat memberi daripada apa? Menerima. Saudara kemana-mana pengennya memberi. Bukan menerima. Pergi ke KOR. Sekarang banyak orang kalau kita tanya kenapa gak ke KOR? Gak dapat berkat Pak. Apanya gak dapat berkat? Sharingnya gitu-gitu aja. Secara rohani saya gak dapat berkat. Secara jasmani juga gak dapat berkat. Makanannya gak enak. Saya bilang, denger ya. Itu bukan gaya hidup NDC loh. Gaya hidup NDC yang firman Tuhan bilang apa? Kita gaya hidupnya memberi. Kenapa kalau kamu gak dapat berkat sharingnya? Kamu gak doa Tuhan jadikan saya berkat. Kalau saya datang orang yang lemah dikuatkan. Saya mau bersaksi. Hidup saya dulu kekurangan. Sekarang saya diberkati. Supaya orang yang datang diberkati lewat kesaksian saya. Amin saudara. Itu beda nanti. Hawanya orang datang cari berkat sama orang datang mau jadi berkat beda. Saudara datang orang lemah dikuatkan. Lalu yang biasanya makanannya gak enak. Lu bilang makanannya gak enak tapi lu makan terus. Ada lebih lu bungkus. Kenapa gak saudara yang bawa? Dan saudara jadi berkat. Amin saudara. Jadi nanti berubah. Kenapa penting membangun disiplin dan kebiasaan? Karena lebih dari 50% perbuatan kita tiap hari itu bukan hasil keputusan pikiran. Tapi hasil kebiasaan. Saya mau tanya, saudara mandi tiap pagi, itu keputusan pikiran atau kebiasaan? Apa mikir, saya putuskan untuk mandi pagi? Enggak perlu kan. Saudara sikat gigi pagi hari, itu hasil keputusan pikiran atau kebiasaan? Kebiasaan. Saudara naik mobil, awalnya saudara mikir. Sekarang sambil ngelamun banyak masalah, naik mobil, kaget tahu-tahu saudara sampai di depan kantor kan. Bingung kan? Saudara kan gak perlu, habis ini ke kiri, habis ini ke kanan, naik jembatan, itu awalnya. Tapi setelah setahun saudara ngelewatin jalan itu sambil ngelamun, nyampe kantor. Karena hidupmu ditentukan kebiasaan. Bayangkan kalau saudara biasa memuji, biasa menyembah, biasa baca Alkitab, biasa berdoa, biasa bersyukur.
Punya kebiasaan memberi, jadi berkat. Apa enggak rohanimu naik, saudaraku? Jadi saya mau katakan, jadilah orang Kristen yang punya disiplin rohani. Karena pertumbuhan rohanimu akan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Donald Whitney bilang begini. Ketika kita mengabaikan disiplin rohani, kehidupan Kristen kita akan sedikit menghasilkan buah. Itu disiplin rohani sangat penting. Supaya hidup kita berbuah dan bertumbuh dengan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Yang ketiga, dare to face challenges. Berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi masalah. Saya melihat masih banyak jemaat yang alergi sama masalah. Sehingga saya menemukan di lapangan banyak jemaat itu punya kebiasaan menengking masalah. Tiap pagi aku tengking ini, tengking. Semua ditengking. Mertua datang karena bagian dari masalah, aku tengking mertua juga. Tetapi sebenarnya masalah itu saudara-saudara adalah sparring partner. Masalah itu lawan latih tanding. Saya belum pernah lihat orang Kristen tidak punya masalah, rohaninya bertumbuh. Saya belum pernah ketemu orang Kristen yang tidak punya masalah, rohaninya makin kuat. Saya nggak pernah dengar kesaksian begini. Puji Tuhan saudara-saudara, sepanjang tahun tidak ada masalah. Bisnis saya lancar, pekerjaan saya lancar, keluarga baik-baik semua. Pokoknya semuanya lancar, makanya iman saya tambah kuat. Saya nggak pernah dengar begitu. Yang saya dengar orang bilang tahun ini penuh dengan pergumulan. Tapi Tuhan menolong saya. Saya memenangkan pergumulan saya. Dan saya keluar sebagai pemenang. Dan iman saya tambah kuat. Itu yang banyak saya dengar. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus biasa menghadapi masalah. Berani menghadapi masalah. Bersyukur ketika ada masalah. Yakobus pasal 1 ayat 2-4 ini ayat terakhir. Perhatikan, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ketika saudara dalam pencobaan, dalam masalah, malah Alkitab bilang kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kenapa? Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata masalah itu ujian iman. Supaya menimbulkan karakter-karakter yang ilahi. Yaitu ketekunan. Ayat 4, ini dahsyat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh, apa saudaraku? Buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dahsyat ini. Jadi orang menjadi sempurna, menjadi hebat, menjadi seperti Yesus. Bukan karena berkat yang bertubi-tubi. Tapi karena ada masalah. Kita diproses. Amin saudara. Hari ini siapa yang percaya masalah yang sedang kau hadapi itu bukan kebetulan. Masalah yang kau hadapi itu seizin Tuhan. Siapa yang percaya masalahmu seizin Tuhan? Coba angkat tangan. Sungguh percaya. Kalau engkau sungguh percaya masalah itu seizin Tuhan, saya mau beritahu sekarang. Bahwa sebelum Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam hidup saudara, Tuhan sudah menyaring. Enggak semua masalah diizinkan. Tuhan nyaring. Apa yang disaring? Ini masalah melebihi kekuatan anakku enggak? Kan Alkitab berkata masalahmu biasa dan tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi kalau ada jemaat yang nangis-nangis sambil doa, Tuhan saya enggak sanggup lagi menghadapi masalah saya. Masalah saya terlalu berat Tuhan. Saya enggak sanggup, itu enggak Alkitabiah. Tidak mungkin Allah mengizinkan masalah yang melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin. Dan berita baiknya ketika Tuhan mengizinkan satu masalah, Alkitab bilang apa? Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Siapa yang percaya untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Angkat tangan yang percaya. Lah saudara angkat tangan kenapa stres? Kalau saudara percaya untuk setiap masalah saudara, pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara. Kenapa saudara stres? Kalau engkau sungguh percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk setiap masalah saudara, pulanglah dengan sukacita.
dan bilang masalah ini akan membawa saya naik kelas. Masalah ini akan membuat saya melihat kemuliaan Tuhan. Tahun 2020 saya udah bilang dari awal. Ini tahun gak mudah. Bisa terjadi resesi. Itu belum virus corona loh. Saya udah ngomong. Sekarang saudara tahu banyak pabrik mau tutup. PHK besar-besaran akan terjadi. Karena apa? Banyak bahan baku dari China gak bisa masuk. Saudara pasti manggut-manggut yang punya pabrik. Artinya apa? Ada banyak masalah di depan. Tapi pengalaman saya nih, sebagai seorang hamba Tuhan, pertumbuhan gereja luar biasa justru terjadi pada tahun-tahun yang sulit. Karena tahun yang sulit adalah kesempatan bagi Allah untuk mendemonstrasikan kuasanya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa Dia yang mengizinkan masalah datang dalam hidupmu adalah Tuhan yang sanggup menolong saudara. Dan menyediakan jalan keluar bagi kita. Hari ini hadapi masalahmu, saudara akan makin kuat. Engkau akan lihat mujizat terjadi. Ingat selalu ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Pemain musik siapkan diri, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 3 hal kita ulangi lagi dengan cepat. Yang pertama apa tadi untuk bertumbuh? Gak boleh nyontek. Kita harus punya apa? Hasrat, gairah untuk perkara rohani. Dan itu karya Roh Kudus. Kalau saudara gak punya hasrat untuk perkara rohani gak bisa bertumbuh. Yang kedua, harus punya disiplin. Disiplinlah dalam hal rohani sampai itu jadi kebiasaan saudara. Dan yang ketiga yang terakhir, berani menghadapi masalah sparing partner. Percaya lewat masalah, engkau melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan berkat Tuhan dinyatakan.